Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sudah siap untuk memulai pembelajaran? Siap. Siap ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Berdoa dalam hati masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak semua ya. Nanti yang Ibu sebutkan namanya, nanti melambaikan tangan ya. Naila Salsabila. Ya. Rafa Raihan. Rafa Raihan ada? Ada. Nah, supaya anak-anak sangat mengikuti pembelajaran kali ini, kita bersama-sama mendengarkan lagu yang berjudul Mari Jaga Lingkungan. Ayo kawan semua, mari bersama-sama jaga lingkungan kita agar bersih dan sehat. Lingkungan bersih, lingkungan sehat, udara bersih, semua terawat, buanglah sampah pada tempatnya agar semua bahagia. Mari kita bersama-sama, mari kita rawat bersama, mari jaga lingkungan kita, badan sehat, lingkungan juga nyaman. Nah, coba Ibu mau tanya tadi lagunya tentang apa? Tentang apa? Lingkungan. Ya benar, tentang menjaga lingkungan ya. Coba Ibu juga mau tanya lagi, sekarang sedang musim apa? Hujan. Iya, hujan. Musim hujan berpengaruh akibat lingkungan. Apabila lingkungannya sehat, nanti musimnya itu akan seimbang, tidak terlalu panas, tidak terlalu hujan yang berkepanjangan. Berarti kita harus sama-sama menjaga lingkungan. Nanti setelah pembelajaran, anak-anak dapat mengetahui apa itu perubahan iklim, apa itu gas rumah kaca, dan bagaimana cara untuk menguranginya. Nah, terus ada bencana banjir, meliputi dampak, penyebab, dan cara untuk mengatasi bencana banjir. Supaya anak-anak semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kita bersama-sama melakukan tepuk semangat. Ayo Ibu contohkan ya, kalau Ibu bilang tepuk semangat, nanti anak-anak bilang semangat. Semangat. Mau menampilkan sebuah media pembelajaran. Ingat-ingat ya isinya, supaya nanti bisa kalau nanti harus menjawab pertanyaan. Nah, apabila ada yang penting, maka harus dicatat. Simak baik-baik ya medianya. Ada arti iklim. Ada yang mau membacakan tidak? Sebutkan namanya. Ya, Andrea kan sebagai keadaan hawa dalam jangka waktu 30 tahun di suatu daerah. Hawa terdiri dari suhu, kelembapan, hujan, dan sinar matahari. Beri tepuk tangan buat Alisa.
ya, Lisa. Nah, sekarang ada perubahan iklim. Siapa yang mau membacakan? Aska. Oh iya, Aska. Perubahan iklim diartikan sebagai perubahannya pola dan intensitas iklim pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global. Ya, beri tepuk tangan buat Aska. Sekarang ada video tentang pemanasan global. Nanti kalian simak ya bersama-sama videonya. Apa itu pemanasan global? Ayo kita cari tahu bersama. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah gas rumah kaca di atmosfer. Apa itu gas rumah kaca? Kenapa gas rumah kaca dapat menyebabkan pemanasan global? Gas rumah kaca merupakan kelompok gas yang berfungsi untuk menjaga suhu permukaan bumi tetap hangat. Hal ini karena saat sinar matahari datang ke bumi, maka sebagiannya akan dipantulkan ke segala arah oleh gas rumah kaca. Dan sebagiannya lagi akan diserap oleh gas rumah kaca untuk menjaga bumi tetap hangat. Jenis-jenis gas rumah kaca diantaranya adalah karbon dioksida, CH4 atau methane, NO2 atau nitrogen oksida, dan oksi atau klorin. Gas rumah kaca tersebut meningkat paling banyak dikarenakan ulah manusia. Berikut ini aktivitas manusia yang dapat meningkatkan jumlah gas rumah kaca. Pertama, penggundulan hutan. Penggundulan hutan dapat mengurangi jumlah pohon, sedangkan pohon berfungsi untuk menyerap karbon dioksida lalu mengubahnya menjadi oksigen, sehingga berkurangnya jumlah karbon dioksida yang terserap oleh pohon, dan akhirnya karbon dioksida meningkat jumlahnya. Agar pohon semakin banyak, kita bisa merawat pohon di sekitar kita atau menanamnya. Kedua, peternakan. Kotoran dari hewan ternak mengandung gas metana, sehingga jika kotoran tersebut hanya ditumpuk dan tidak diolah kembali, misalnya menjadi pupuk, maka gas metana akan meningkat. Pembakaran bahan bakar fosil. Beberapa kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, misalnya kendaraan bermotor, menghasilkan gas nitrogen oksida. Agar nitrogen oksida berkurang, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Keempat adalah penggunaan klorin pada pendingin ruangan atau AC. Agar klorin berkurang, kita bisa menggunakan jendela terbuka atau ventilasi saat kepanasan. Penjelasan tentang pemanasan global, ayo kita bersama-sama menjaga bumi dari pemanasan global. Bu mau tanya, tadi materinya tentang apa? Pemanasan global. Ya, pemanasan global. Nah, pemanasan global ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya, Ibu akan membagikan ILKPD melalui grup PA. Nanti buka ya grupnya. Nanti di situ anak-anak akan mengerjakan beberapa latihan. Tapi sebelumnya
menunjukkan cara penggunaan ILKPD-nya terlebih dahulu ya, supaya anak-anak paham. Sekolah SDN India lalu mengerjakan ILKPD sesuai dengan petunjuk. Nah, ILKPD dikerjakan langsung dengan mengetik kolom yang sulit buku. Lalu setelah itu tekan tombol finish dan pilih send my answer to teacher. Nah, selanjutnya lengkapi kembali data diri anak-anak dan masukkan alamat email guru, yaitu sifauzia77@gmail.com. Nanti emailnya akan dikirimkan melalui grup WA. Nah, setelah itu anak-anak nanti klik send dan tugas akan terkirimkan ke email ibu. Bagian pertama ada ayo menjodohkan. Paham? Iya. Nah, selanjutnya pada kegiatan ayo mengamati. Di sini ada video mengenai bencana banjir. Nanti anak-anak tinggal klik dan videonya akan terputar. Menonton video, anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang video tersebut. Selanjutnya ada kegiatan ayo membaca. Di sini ada teks yang berjudul mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Silahkan nanti anak-anak baca, kemudian tugasnya yaitu mengelompokkan. Di sini mengelompokkan ke dalam tindakan adaptasi dan mitigasi. Contohnya, misalnya ini termasuk ke dalam tindakan adaptasi, maka bisa kita share ke kolom adaptasi. Misalnya ini merupakan tindakan mitigasi, maka kita seret jawaban ini ke kolom mitigasi. Paham? Paham. Pintar. Nah, selanjutnya bagian ayo menyimpan. Di sini ada titik-titik yang kosong. Nanti anak-anak harus mengisi titik-titik tersebut dengan jawaban yang tepat sesuai dengan pembelajaran hari ini. Setelah 30 menit, anak-anak harus kembali lagi ke Zoom. Ya. Berarti ini pukul 9, sekarang pukul 9. Berarti nanti harus kembali lagi pukul berapa? 9.30. Setelah 9.30 menit nanti anak-anak kembali ke Zoom meeting. Kita nanti bahas bersama-sama ya. Ya. Nah, selamat mengerjakan. Setelah peserta didik keluar dari Zoom meeting untuk sementara waktu, kemudian pembelajaran dilakukan secara asinkronus melalui WhatsApp group. Pada saat pengerjaan ILKPD dilakukan secara mandiri oleh peserta didik diberikan link ILKPD melalui WhatsApp grup tersebut. Nah, peran guru di sini adalah melakukan pendampingan, kemudian juga untuk menjaga agar tidak terjadi miskonsepsi yang terjadi pada peserta didik. Halo anak-anak. Tadi sudah mengerjakan ILKPD? Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Nanti Ibu buka hasil pengerjaannya. Ini punya Taufik. Silakan Taufik. Gas.
CFC dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan pendinginan AC. Ya, terus Gas CH4 dapat dikurangi dengan cara pengolahan kotoran hewan di peternakan. siapa nih yang mau menanggapi? Jawaban Taufik ini benar atau tidak? Ada yang mau menanggapi tidak? Benar. Ada yang beda tidak jawabannya? Tidak. Atau sama semua? Benar tidak? Ayo, coba ingat-ingat lagi tadi. Jadi, nih, ada gas rumah kaca CFC itu dapat dikurangi dengan mengurangi penggunaan pendingin AC ruangan. Jadi kita tidak perlu menggunakan AC, tetapi ketika kita gerah, kita bisa membuka jendela. Nah, ini ada gas rumah kaca CH4 atau metana. Dapat dikurangi dengan pengolahan kotoran hewan di peternakan. Nah, kotoran hewan ini mengandung metana. Apabila kotorannya ditumpuk begitu saja, maka metana ini akan meningkat jumlahnya. Maka kita harus mengolah kotoran hewan peternakan ini. Contohnya menjadi apa tadi? Tahu tidak? Jadi apa kotorannya diolah? Pupuk. Iya benar ya, jadi pupuk. Supaya gas rumah kacanya tidak meningkat. Selanjutnya, gas rumah kaca CO2 atau karbon dioksida. Ini dapat dikurangi dengan menghindari penggundulan hutan dan menanam pohon. Ada gas rumah kaca N2O atau nitrogen oksida. Ini diakibatkan karena penggunaan kendaraan bermotor sehingga asapnya menyebabkan polusi. Nah, caranya yaitu untuk mengurangi gas rumah kaca NO2 ini dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Juga dapat menggunakan kendaraan umum sehingga polusi di udara ini tidak banyak. Coba, tadi sudah mengamati media pembelajaran kan? Ibu mau tanya, bagaimana perubahan iklim itu? Ada yang mau jawab? Bagaimana? Tadi perubahan iklim itu bagaimana? Ini deh, nanti acungkan tangan ya. Nih, perubahan iklim disebabkan oleh apa? Siapa yang bisa jawab? Ya, Taufik. Disebabkan oleh apa? Meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer. Iya, beri tepuk tangan buat Taufik. Iya benar. Nah, itu perubahan iklim itu terjadi karena pemanasan global, di mana pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya gas rumah kaca. Misalnya ada karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan klorid yang meningkat di atmosfer.
Selanjutnya, Ibu mau beri kesempatan buat kalian lagi. Tadi kan sudah bagian menjodohkan. Sekarang bagian mengamati video. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Azmi sama Aski. Penyebab yang Sulawesi Barat karena curah hujan di daerah. Ya. Beri tepuk tangan dulu buat Aski. Oke, Aski. Nah, sekarang coba apakah jawaban Aski ini benar? Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini apa penyebab banjir yang terjadi di Mamasa, Sulawesi Barat? Penyebabnya yaitu karena hujan yang tinggi, benar. Kemudian nomor 2, mengapa curah hujan bisa tinggi? Tadi ada bagian mengelompokkan. Siapa yang mau membacakan hasil pengerjaannya? Mengelompokkan tindakan adaptasi dan mitigasi. Oh, Silva. Tahu Silva ya, punya Silva nih. Coba Silva jelaskan hasil pengerjaannya, bacakan nih. Daerah aliran sungai atau daerah air. Membuat pangan terbuka untuk melindungi baik. Melihat kondisi cuaca dan lahan kita melakukan proses tanam. Mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, hujan lebat. Adaptasi penerapan pertanian organik dan pertanian integrasi mengolah langsung kotoran dari kambing menjadi produk pertanian. Beri tepuk tangan buat Silva. Nah, anak-anak yang lain, apakah ada yang mau menanggapi ini jawaban Silva benar atau tidak? Nah, sekarang kita bahas bersama ya jawabannya. Tadi di bagian mengelompokkan. Di sini, melihat kondisi cuaca dan lahan ketika pertama kali melakukan proses tanam, itu merupakan tindakan adaptasi. Ingat-ingat ya, ini tindakan adaptasi. Nah, kemudian di sini menerapkan pertanian organik dan pertanian terintegrasi itu merupakan tindakan mitigasi. Ditaruh di mitigasi. Selanjutnya, mengolah langsung kotoran dari kambing menjadi produk pertanian merupakan tindakan mitigasi. Iya. Selanjutnya, memulihkan daerah aliran sungai atau DAS untuk melindungi sumber daya air itu merupakan tindakan adaptasi. Kemudian, membuat ruang terbuka untuk melindungi masyarakat dari banjir dan erosi dan badai itu termasuk ke tindakan mitigasi. Ditaruh di kolom mitigasi. Nah, selanjutnya mengembangkan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap panas, kekeringan, banjir, dan hujan lebat itu termasuk tindakan adaptasi. Sekarang masih ada
tugas lagi, yaitu menyimpulkan. Siapa yang mau membacakan hasil penyimpulannya? Kak, ya, dilihat. Ayo Tosca, bacakan kesimpulannya. Perubahan iklim adalah perubahannya pola dari intensitas suhu pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah cuaca. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Jenis-jenis gas rumah kaca adalah NO2, CO2, CH4, dan klorin. Dalam menghadapi perubahan iklim harus melakukan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi pada perubahan iklim adalah kemampuan untuk menyelesaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan mitigasi adalah upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Kasih tepuk tangan buat Taska. Buat Taska ya. Nah, kita bahas bersama-sama ya. Di sini perubahan iklim adalah berubahnya pola intensitas cuaca pada periode waktu 30 tahun. Penyebab utama perubahan iklim adalah pemanasan global. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Jenis-jenis gas rumah kaca dan CH4. Dalam menghadapi perubahan iklim harus melakukan adaptasi dan mitigasi. Adaptasi pada perubahan iklim adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan adanya perubahan iklim. Sedangkan mitigasi adalah upaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Nah, contohnya adaptasi dan mitigasi itu, misalnya seperti kita berada di dalam ruangan dan menyalakan AC. Nih, apabila suhunya terlalu dingin, maka kita bisa mengecilkannya menggunakan remote AC. Itu bisa kita sebut sebagai tindakan mitigasi. Sedangkan apabila remote AC-nya itu rusak, kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan keadaan dingin, yaitu dengan menggunakan jaket yang tebal. Apabila, tadi ingat-ingat ya, adaptasi itu untuk menyesuaikan diri, sedangkan mitigasi itu untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Sebelum kita lanjut, kita ada ice breaking dulu. Semuanya diaktifkan mikrofonnya, mic-nya diaktifin, coba. Nah, udah ya, anak-anak semangat lagi ya dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan tidak mengenai materi yang tadi disampaikan? Ada yang belum mengerti tentang materinya? Ayo, nggak apa-apa, kalau nggak ngerti harus tanya, biar nanti anak-anak bisa untuk menjawab, untuk mengerti apa itu perubahan iklim. Siapa yang mau bertanya? Atau siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang mau menyimpulkan?
dari keseluruhan? Ada yang mau menyimpulkan tidak? Nggak ada. Udah, kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, jadi perubahan iklim itu diartikan sebagai berubahnya pola cuaca dan intensitas iklim pada periode waktu 30 tahun. Penyebabnya yaitu adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini disebabkan karena meningkatnya gas rumah kaca. Itu meliputi ada N2O, CFC, CO2 atau karbon dioksida, dan CH4 atau metana. Nah, perubahan iklim ini dapat mempengaruhi musim di Indonesia, salah satunya yaitu musim hujan. Apabila hujannya berkepanjangan, maka akan mengakibatkan bencana alam berupa bencana banjir, sehingga petani itu mengalami kerugian karena gagal panen. Nah, oleh sebab itu kita harus mengurangi dampak perubahan iklim dengan tindakan adaptasi dan mitigasi. Contohnya tadi, tidak menebang pohon sembarangan, melainkan kita harus menanam pohon supaya oksigen di muka bumi ini tetap stabil jumlahnya, tidak lebih besar CO2-nya ya. Kemudian bisa kita mengolah kotoran ternak menjadi pupuk. Kemudian mengurangi penggunaan AC dengan membuka jendela ketika kita merasa gerah. Kita bisa mengurangi polusi udara dengan menggunakan kendaraan sepeda dan menggunakan angkutan umum. Nah, sebelum itu nanti kalian harus mengerjakan soal evaluasi. Nanti Ibu kirimkan linknya melalui grup WA ya. Bisa dikerjakan sampai pukul 3. Nah, pembelajaran dicukupkan sampai sekian. Nah, terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita ingat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, nanti juga ada Ibu akan mengasihkan modul itu untuk supaya anak-anak bisa membaca-baca di rumah ya, dan latihan di rumah. Iya. Nah, jangan lupa besok kita bertemu lagi pukul 8.30 untuk pembelajaran kedua. Jangan lupa ya modulnya diisi, dibaca-baca, kemudian evaluasinya diisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat beristirahat. Peace.